Takut dijauhi manusia atau takut jauh dari Tuhan? Iya banget, dulu pas masih ikut-ikutan sama mereka dibilang asik. Tapi sekarang pas mulai jaga omongan, jaga pergaulan, dibilang sok alim. Hidup baik bersama dengan Tuhan pun juga ya penting gitu ya, penting hidup baik itu, tapi berbeda dengan cara pandang bagaimana hidup baik menurut dunia. Memahami akan kasih Tuhan itu bukan hanya dalam situasi tertentu, tapi bagaimana iman itu dapat bertumbuh setiap harinya. Ya, jadi sama seperti Martin Luther, dia pun juga hidup dari keluarga yang miskin, tapi dia nggak putus asa dalam kemiskinan yang dialami. Meskipun kita ikut Tuhan, kalau dalam Alkitab dikatakan banyak orang yang nggak kenal siapa dia. Kalau nggak banyak orang yang nggak kenal siapa dia, begitu juga dengan kita pengikutnya. Akan banyak orang yang nggak akan kenal dia. Kalian pernah gak sih pas mulai dekat sama Tuhan tuh ada yang bilang kalian berubah? Iya banget, dulu pas masih ikut-ikutan sama mereka dibilang asik. Tapi sekarang pas mulai jaga omongan, jaga pergaulan, dibilang sok alim. Tapi sebenarnya tuh kadang juga bukan karena kita yang paling ngerasa benar, tapi kita tuh lagi belajar untuk hidup lebih baik aja. Bener sih, cuman kadang capek aja terus-terusan dianggap beda sendiri. Apalagi kalau sampai dijauhin cuma karena kita memilih untuk tetap pegang prinsip loh. Nah, tau gak sih, ternyata hal kayak gitu tuh sebenarnya udah Yesus bilang tau dari dulu. Kalau hidup kita ikut Tuhan, gak semua orang bakal suka atau ngerti sama apa yang sudah kita pilih. Jadi sebenarnya saat kita tetap bertahan dalam iman, walaupun itu susah, bukan berarti Tuhan lagi ninggalin kita. Tapi justru kita lagi belajar hidup berbeda dari cara dunia. Dan itu yang bakal kita pelajari pada firman Tuhan hari ini. Asik nih. Di pelajaran yang keempat, coba deh lihat. Judulnya adalah Iman Termasyur. Agak penasaran ya? Benar, tapi sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, aku mau kasih tahu dulu untuk teman-teman yang belum punya buku sama seperti kita, boleh banget untuk hubungi Hope Channel Indonesia, sosmednya di bawah ini, supaya kita bisa belajar sama-sama pakai buku fisiknya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pelajarannya kali ya. Boleh. Aku duluan ya, ke dalam cerita. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiayaku, mereka juga menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata, bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa?
berdasarkan perbuatan, tidak melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Nah, ternyata di bagian ini Yesus itu lagi menjelaskan ke murid-muridnya kan, kalau sebagai pengikut Tuhan, mereka nggak akan selalu diterima sama dunia. Soalnya waktu seseorang kayak mulai hidup mengikuti Yesus atau Tuhan, cara hidupnya itu kayaknya jadi berbeda sama kebanyakan orang. Karena itu Yesus bilang kalau dunia bisa membenci mereka sama seperti dunia juga pernah membenci Yesus. Jadi lewat firman ini yang udah kita baca, Yesus mau mengingatkan kalau mempertahankan iman memang nggak selalu mudah. Tapi sebagai pengikut Tuhan, kita harus tetap setia. Dan di bagian Roma ini, Paulus juga menjelaskan kalau dia gak malu terhadap Injil. Karena menurut Paulus, Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus. Paulus juga mengatakan kalau orang benar akan hidup oleh iman. Artinya, hubungan dengan Tuhan bukan soal terlihat paling rohani atau paling hebat, tapi tentang percaya dan hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Nah, di bagian terakhir ini tuh Paulus menjelaskan kalau semua manusia itu sebenarnya pernah jatuh dalam dosa dan gak ada yang benar-benar sempurna di hadapan Tuhan. Karena itu, manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Nah, lalu Tuhan itu akan menunjukkan kasih-Nya lewat Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi keselamatan itu bukan karena manusia berhasil melakukan semua aturan dengan sempurna, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui iman kepada Yesus. Dan dari bagian ini kita juga bisa belajar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya hidup semakin benar dan semakin dekat dengan Tuhan. Berarti emang di pelajaran ini diingatkan kita sebagai pengikut Tuhan ternyata nggak mudah ya untuk Benar menjalani banget. dunia ini. Tapi jadi makin penasaran. Makin penasaran gak dengan fakta-fakta? Mau kan? denger sih. Nah, kita dengar dulu nih Profesor Corner dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, waktu Martin Luther menikah, dia dan istrinya tidak langsung saling cinta. Bahkan awalnya biasa aja. Tapi setelah mereka jalani, cinta mereka itu tumbuh selama bertahun-tahun. Mereka dikenal sebagai orang yang suka menolong. Rumah mereka sering dipakai untuk merawat orang yang sakit, bahkan saat wabah. Mereka juga tetap menolong orang, walaupun kadang dikhianati atau dirugikan. Bahkan, di hari pernikahan mereka, Luther masih menerima orang yang butuh bantuan. Termasuk orang yang dulu berserbangan dengan dia. Intinya, cinta sejati itu bisa tumbuh seiring waktu. Dan hidup mereka menunjukkan kasih nyata lewat tindakan menolong orang lain tanpa pilih kasih. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Pada episode kali ini kita udah ditemenin sama Pendeta Andreas Tambun. Shalom pendeta. Andreas Tambun pendeta. Gimana kabarnya pendeta? Baik, sangat baik hari Puji ini. Tuhan. Iya, Puji kalian Tuhan. sudah sarapan kan? Sudah Sudah. banget, kami berenergi banget nggak siap untuk. Karena kita udah gak sabar ya mendalami Iya, bener pelajarannya. banget. Amin. Oke, jadi pendeta kita kan udah di pelajaran keempat nih yang judulnya Iman Termasyur. Ayat intinya ada di Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, dari pelajaran ini tuh sebenarnya kita udah siapin nih satu pertanyaan masing-masing. Oh, sama dong, pendeta juga ada iya. Disimpan aja tuh pendeta. Disimpan aja tuh pendeta. Oke. Nah, jadi aku mau nanya nih pendeta, gimana sih caranya kita memahami kasih Tuhan tanpa menganggap hidup baik itu nggak penting? Iya, jadi sebenarnya pertanyaan yang apa istilahnya ya, umum, Hmm. ya umum. Ya gimana sih kita mau paham akan kasih Tuhan
Meskipun kita rasa hidup baik itu nggak penting gitu ya. Padahal kalau kita pelajari bahwa hidup baik bersama dengan Tuhan pun juga ya penting gitu ya, penting hidup baik itu. Tapi berbeda dengan cara pandang bagaimana hidup baik menurut dunia. Ya, jadi kita akan pelajari juga, bahkan di dalam pelajaran kita juga dibahas bagaimana tentang Martin Luther itu sendiri. Ya, jadi dalam pelajaran kita. Maka kita harus tahu latar belakangnya. Mengapa sih peta ini bisa muncul? Ya, apalagi dalam pelajaran kita bahwa ternyata Martin Luther sendiri adalah orang yang energik gitu ya. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi dia juga rajin, dan terlebih khusus dia itu nggak kenal rasa takut kecuali takut akan Allah. Tapi ternyata itu semua dipupuk karena kehidupannya pun juga ya adalah kehidupan dari latar belakang bisa dikatakan keluarga yang di bawah, bukan kelas menengah gitu ya, kelas yang di bawah. Tapi orang tuanya pun juga adalah orang tua yang bisa dikatakan punya pendirian yang teguh, jujur, habis itu bisa dikatakan taat ya di dalam agamanya. Maka dalam pelajaran kita di dalam kisah hidup daripada Martin Luther sendiri dijelaskan bahwa ternyata memahami kasih Tuhan itu nggak harus dalam keadaan yang baik gitu ya. Bahkan dalam keadaan yang buruk sekalipun, dalam pelajaran kita bahwa keadaan yang buruk sekalipun ya atau baik sekalipun, iman itu kan tetap dapat diukur gitu ya, dapat diukur. Ada yang pada saat bahagia ya dia lupa ucap terima kasih sama Tuhan. Ya, ada yang pada saat dia dalam keadaan yang buruk, ya dalam terpuruk sekalipun, baru dia ngeluh sama Tuhan. Tuhan, kok gini aja sih? Aduh Tuhan, kok saya nggak bisa dapat ini sih? Atau nggak lagi yang mau kuliah ini, untung sudah mau dapet ini ya, sudah dapat kuliah ya, tempat kuliah. Amin. Tapi aduh Tuhan, sudah puasa, sudah ini, tapi kok nggak dapat juga di tempat itu lah, contoh kayak gitu. Nah, ITB. tetapi pada akhirnya bahwa memahami kasih Tuhan, memahami akan kasih Tuhan itu bukan hanya dalam situasi tertentu, tapi bagaimana iman itu dapat bertumbuh setiap harinya. Ya, jadi sama seperti Martin Luther, dia pun juga hidup dari keluarga yang miskin, tapi dia nggak putus asa dalam kemiskinan yang dialami. Ya, dan itu pun juga yang membuat masa kesukarannya pun juga menjadi satu kekuatan bagi dirinya, bahkan menjadikan contoh bagi kita anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa di dalam keterpurukan yang kita alami, bahwa akan mencapai satu istilahnya tuh satu berkat Tuhan yang nggak ada nilainya gitu ya. Karena kan kasih Tuhan itu kan bukan hanya berdasarkan apa yang kita dapat. Contohnya kita minta ini kayak ya misalnya kita minta dibantu akan hal ini, dibantu gitu. Tapi dalam kondisi kesehatan kita pada saat itu juga itu merupakan bukti daripada kasih Tuhan. Begitu. Terima kasih pendeta. Tadi bahas tentang iman, gimana sih cara kita mempertahankan iman tanpa harus menghakimi orang lain? Iya, jadi kan tadi udah banyak ya, kalian juga ada pengalaman ya, gimana sih ya, kayaknya kok saya beda tapi kayak dihakimi gitu ya, apalagi mempertahankan iman, kok kamu beda sih sama Kristen yang ini contohnya gitu ya, berbeda, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, ya tapi kita pengen ngasih tahu tapi takutnya jadinya menghakimi mereka juga gitu, meskipun mereka merasa penasaran dengan apa yang kita imani pada saat ini. Tapi gimana sih cara mempertahankan iman? Adalah salah satunya adalah bagaimana kita mengetahui rasa takut akan Allah terlebih dahulu. Kalau misalnya ada yang di sini, kalau misalnya berdoa masih buka-buka mata gitu, pernah lihat gak? Atau pernah nggak ngalamin juga hal yang sama? Waktu kecil. Waktu kecil. Jujur banget sih kamu. Iya dong. Iya, Pasti. jadi tuh ternyata hal-hal yang kecil kayak gitu juga jadi satu contoh bagi kita, ya bagi anak-anak Cornerstone dimanapun kita berada, bahwa ternyata hal yang kecil kayak contoh kita berdoa, lalu kita ngintip-ngintip teman nih, berdoa ganti teman kita gitu ya. Dan ternyata, ya ternyata hal itu pun juga menjelaskan kepada kita, oh ternyata iman kita pun juga belum bertumbuh gitu ya. Bagaimana kita mau mempertahankan tersebut kalau misalnya kita nggak takut akan Allah dalam dasarnya. Jadi dasarnya harus diawali dengan rasa takut akan Tuhan terlebih dahulu. Nah, pada saat kita sudah melakukan ataupun kita sudah mempunyai rasa takut akan Allah, maka iman yang kita
imani pada saat ini dari pelajaran, akan belajar akan firman Tuhan, baik itu dari konseling ataupun belajar daripada Alkitab yang kita miliki pada saat ini, maka pada saat yang sama akan orang bertanya kepada kita, ya akan menanyakan, kalian kenapa sih ibadahnya hari ini contohnya, atau bagaimana sih kalian berbeda dengan yang lainnya, ya kesan lainnya. Maka kita pun nggak akan bingung kayak, aduh, oh iya jawabnya apa ya? Nanti saya tanya pendeta saya dulu contohnya gitu. Ya, maka justru kita akan bisa dengan lantang menjelaskannya kepada orang lain. Kenapa? Karena kita harus punya rasa ketergantungan kepada pertolongan Tuhan. Kalau misalnya kita nggak mempunyai rasa haus gitu ya, kalau haus kan pasti cari-cari. Ya, kalau misalnya nggak haus ya udah santai aja, enjoy gitu ya. Tapi karena kita haus akan pertolongan Tuhan, maka kita pun juga akan mempertahankan, bertambah lagi iman-iman kita, ya bahkan bisa dikatakan nggak akan goyah lagi. Mau dihantam pakai apapun itu, mau sekeras apapun itu, ya iman kita pun juga akan kita pertahankan sampai, mungkin kalau dikatakan nggak hanya pada saat muda, mungkin pada saat tua nanti kalau sudah berkeluarga akan sama. Ya. Seperti itu. Ngomong-ngomong kayaknya tentang orang yang percaya kepada Tuhan nih pendeta. Kenapa orang yang percaya Tuhan kayak masih bisa ya mengalami permasalahan ataupun kayak penolakan gitu lah? Iya, jadi kenapa ya, kayaknya udah ikut Tuhan bukannya hal yang baik yang kita Iya, dapat, benar-benar. kayaknya kok buruk-buruk terus gitu ya, dipandang sebelah mata gitu ya. Nah ternyata inilah yang menjadi bagian kita bersama, bahwa ternyata meskipun kita ikut Tuhan, kalau dalam Alkitab dikatakan banyak orang yang gak kenal siapa dia. Kalau nggak banyak orang yang nggak kenal siapa dia, begitu juga dengan kita pengikutnya. Bahkan banyak orang yang nggak akan kenal siapa kita, ya apalagi mau mengenal akan Allah kita. Ya, tapi ingat satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 19 sampai 20. Buka dulu Hafal Alkitabnya. kali pendeta. Iya, kan pendeta cuma ayatnya aja, kalian baca isinya. Gitu ya. Yohanes berapa pendeta? Yohanes 15 ayat 19 sampai 20. Yohanes Satu-satu 15. ayat ya. Oke, Yohanes 15 ayat 19. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Oke. Ya, jadi dikatakan kalau misalnya kita dianiaya ya karena Allah kita sendiri, ya, maka kita pun juga telah menuruti segala firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan kan ngajarin kan kalau orang berbuat jahat, ya nggak usah dibalas gitu, nggak usah dibalas. Hal sekecil itu pun juga sudah diajarkan, ditekankan dalam firman Tuhan. Maka baik lagi kepada pertanyaan tadi, bahwa kenapa sih harus ada penolakan? Ya karena itu bagian iman kita. Kalau misalnya iman kita tidak mengalami goncangan, ya maka tidak akan ada namanya pertumbuhan. Ya, sama seperti tanaman itu kan kalau misalnya dia semakin besar, maka akarnya pun juga akan semakin dalam. Tapi kalau misalnya dia semakin besar tapi akarnya kecil kan gampang dicopot. Ya, gampang dicopot. Ada yang pernah coba mau cabut singkong? Pernah ada yang pernah coba? Pendeta pernah? Pernah makan singkong, cuman nggak pernah lihat prosesnya kayaknya. Gitu ya. Kalau kalian cabut itu berat tuh, berat itu karena ada isinya di dalam kan, bahkan akar pun juga semakin dalam. Meskipun kalau kita lihat kok batangnya biasa aja gitu ya, batangnya biasa aja. Nah tapi inilah mengapa bahwa pertumbuhan iman kita itu ternyata penting. Ya pentingnya pun juga karena ada dikasih pupuknya gitu ya, dikasih air. Nah semuanya itu bisa terjadi karena pengenalan akan Tuhan. Kalau kita nggak ada yang namanya pengenalan akan Tuhan, maka jangan berharap akan bertambah iman kita gitu ya. Jangan berharap bahwa Tuhan saya percaya, tapi ternyata dalam hati masih nggak yakin ragu-ragu. Gitu ya, masih ragu-ragu. Ya gimana kita mau meyakinkan teman kita kalau misalnya kita nggak bisa meyakinkan diri kita terlebih dahulu. Berarti kayak seolah iman kita diuji dulu berarti ya, biar bisa belajar untuk bertumbuh. Betul. Benar banget. Oke, terima kasih pendeta atas kasih, responnya pendeta. terhadap Terima kasih pertanyaan-pertanyaan banyak. kita. Terjawab semua berarti ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan terjawab semua. Nah, sekarang waktunya kita mendengarkan pendapat dari teman-teman kita dalam segmen Apa Pendapatmu? Perkenalkan, nama saya Jonalyn Kimiko Medelo. Saya berasal dari Gereja Makarios.
Halo, nama saya Miralda Rutmanina, saya dari Gereja Makarios. Perkenalkan, nama aku Glory Verisal Calin Otemusu, asal gereja aku dari Gereja Makarios. My name is Samuel Chimemezu Ume. I'm from Macarius Church. Zero percent. 70%. 80%. 75%. Hmm, 100%. 70%. 90%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 0%. 0%. 0. 0%. 40%. 0%. 1%. 0%. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Jadi tadi kita udah dengar ya pendapat teman-teman yang ada di rumah. Benar. Sekarang coba kita tadi ada satu yang tarik perhatian aku. Yang nomor 3, iman Kristen itu sesuatu yang layak diperjuangkan bahkan sampai mati. Kalau menurut kita yang ada di sini, kira-kira berapa persen kebenaran dari pernyataan itu? 100%. 100%. Terhingga gak sih? Infinity. Iya. Kalau kita 101%. 100 setuju. Menurut Berarti aku sih lebih, penting harus banget sih Iya, ya benar. untuk memperjuangkan. Iya bener ya, iman Kristen itu layak banget buat kita Benar, perjuangin. benar, Itu benar. bener banget bahkan sampai kita mati. Oke, jadi dari Karena kita udah di hujung dari episode episode kita, Ya. kita bakal dengerin kesimpulan dari pendeta. Oke, baik. Menjadi satu kesimpulan di pelajaran kita yang keempat dengan judul Iman Iman termasyur. termasyur. Oke, sudah siap ya? Siap. Ya, iman termasyur merupakan satu pembelajaran yang dimana ternyata iman itu dapat bertumbuh apabila kita datang kepada Tuhan lewat baca firman Tuhan, lewat berdoa, dan juga punya waktu khusus dengan Tuhan. Begitu juga dengan pelajaran kita di pelajaran yang keempat, bahwa ternyata Martin Luther pun juga punya hal yang sama. Meskipun dalam keadaan hidupnya pun juga tidak ada, bisa dikatakan, hal-hal yang manis-manisnya. Tapi yang justru yang manisnya adalah bagaimana hidupnya bisa bersama dengan Tuhan. Pada saat dia bertumbuh dengan Tuhan, maka akan banyak cobaan-cobaan yang dia hadapi. Tapi justru cobaan-cobaan yang dihadapi dapat menjadi satu pertambahan imannya. Bukan menjadi satu keruntuhan akan imannya. Begitu juga dengan teman-teman Cornerstone dimanapun kita berada pada saat ini. Ingatlah bahwa ternyata dalam pelajaran kita pada saat ini menekankan bahwa berdoa dengan baik adalah setengah pelajaran yang lebih baik. Kalau misal berdoa itu sudah setengah, ya, apalagi kalau misalnya kita lengkapi dengan hal-hal yang lain. Maka itu akan menjadi satu keutuhan yang utuh di dalam Tuhan. Bahkan bagi kita sendiri akan menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kita berada dengan iman yang teguh. Bukan iman yang gampang goyah, gitu ya. Tapi ingat bahwa iman yang bertumbuh itu harus dibarengi atau diiringi juga dengan hubungan dengan dekat kepada Yesus Juru Selamat kita. Nah, biar doa-doanya nggak setengah-setengah tapi utuh, mungkin pendeta bisa doakan kami semua yang ada di ruangan ini dan juga menonton. Oke, baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk segala pelajaran yang kami dapatkan di pelajaran yang keempat. Bagaimana kami dapat memahami akan iman yang pada saat ini sedang kami pelajari. Bagaimana kami dapat beriman di dalam Engkau, karena kami tahu bahwa sangat sulit bagi kami untuk dapat percaya. Namun izinkanlah kami anak-anak Tuhan, Cornerstone dimanapun kami berada, pada saat ini dapat melihat kuasa Tuhan lewat satu pengalaman hidup daripada Martin Luther. Bahkan ayat-ayat yang sudah kami pelajari pada saat ini dapat menjadi satu pertambahan iman kami
untuk lebih tetap setia kepada Tuhan, bahkan sambil menunggu kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah seluruh doa kami Allah Bapa, karena kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semoga dengan pelajaran ini teman-teman yang nonton dan kita juga bisa memiliki iman yang kuat. Sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.